Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4 yang sedang belajar di rumah? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 8 subtema 2 pada pembelajaran yang ketiga. Yang kita pelajari hari ini adalah pelaku kegiatan ekonomi pada IPSK D3.3 dan 4.3. Yang kedua adalah PPKMK D1.3 hingga 4.3 mengenai menunjukkan sikap positif terhadap keberagaman karakteristik. Sedangkan yang ketiga adalah Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 mengenai cerita legenda. Langsung saja, mari kita mulai. Pertama, pelaku kegiatan ekonomi. Kita ingat ya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dibagi menjadi 3 jenis, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah produsen ya untuk kegiatan produksi, sedangkan pada kegiatan distribusi disebut distributor dan kegiatan konsumsi adalah konsumen. Ya, kita ingat kembali bahwa kegiatan produksi itu kegiatan yang menghasilkan barang ya, dengan menggunakan bahan baku yang tersedia. Jadi menghasilkan barang adalah produksi. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Ini ya yang digarisbawahi, menyalurkan barang dari tempat produksi ke tempat tujuan. Kita langsung ke konsumen juga ya. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang. Ini ya. Kata kuncinya adalah produksi, yakni menghasilkan barang, distribusi menyalurkan barang, dan konsumsi adalah menggunakan barang. Seperti itu ya, diingat-ingat lagi. Terus kegiatan yang dilakukan pada waktu produksi itu orangnya adalah produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang atau jasa dari barang-barang atau jasa-jasa lain. Bisa dari bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong, dan bahan-bahan lainnya untuk dijual atau dipasarkan. Jadi produsen itu tidak melulu ya membuat dari barang yang mentah. Bisa juga barang yang setengah jadi. Seperti contoh ya, produsen ini pembuat keripik tempe atau sambal goreng tempe itu ya, itu kan belinya bukan kedelai yang dia beli ya, tapi dia membeli tempe. Ini barang yang sudah setengah jadi tentunya ya. Itu adalah contoh bahan-bahan yang bukan bahan baku ya. Bahan-bahan yang sudah jadi barang produksi itu, produk dari produk kegiatan produksi itu nanti dijual ya di pasar. Bisa langsung ke konsumen ataupun kepada pedagang-pedagang lainnya. Contoh kegiatan produksi adalah pengrajin tempe, mebel, pembuat roti, pabrik-pabrik, dan lain sebagainya. Itu ya, itu adalah kegiatan produsen. Sedangkan kegiatan distribusi orang yang melakukan adalah distributor, yakni pihak yang bisa dalam membentuk orang. Ini maksudnya distributor itu bisa dalam bentuk orang atau badan yang membeli produk dari konsumen. Ini ya, dia jadi membeli produk dari produsen untuk didistribusikan atau disalurkan. Jadi di sini distributor itu orang yang mengambil dari produsen. Contohnya mengambil tempe, mengambil tahu, nanti disalurkan kepada konsumen. Seperti itu ya. Itu namanya distributor yang mendistribusikan barang-barang tersebut kepada konsumen ataupun penjual-penjual yang lain.
gitu ya. Contoh lain seperti ini ya, retailer itu seperti warung, warung kelontong ya, toko, supermarket, dan lain sebagainya. Itu juga disebut distributor. Karena tugasnya adalah menyalurkan, yakni menjembatani produksi barang dan penjualan barang ya. Sedangkan untuk kegiatan selanjutnya adalah konsumsi. Orang yang melakukan adalah konsumen ya. Merupakan pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Ini ya. Jadi di sini menggunakan barang atau jasa tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya kita ya kalau membeli beras itu ya, membeli beras di toko seumpama. Itu kan kita akan makan ya, memenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia, yakni makan ya. Orang-orang tersebut kan tidak akan menjual lagi ya, itu akan memakai saja atau end user, pemakai terakhir. Contohnya rumah tangga, mungkin ibu ya biasanya yang belanja itu belanja ke pasar, kebutuhan sehari-hari. Pakai pemakai tentunya ya. Dipakai untuk makan kamu, untuk apalagi untuk kamu mandi itu ya, sabun-sabunnya itu kan bahan produksi yang dibeli untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orangnya disebut apa tadi? Konsumen. Ini ada contoh ya, proses kegiatan ekonomi pada pembuatan mebel. Seperti di kelurahan kita ini ya, kelurahan Krapiakrejo kan banyak pengrajin mebel. Ternyata di sini banyak ya langkah-langkahnya mulai perkebunan jati, penebangan kayu, pengiriman kayu jati, pengolahan kayu jati menjadi kursi kemudian dijual dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba ya, kamu identifikasikan yang mana kegiatan produksi, yang mana kegiatan distribusi, dan yang mana kegiatan konsumsi. Ini satu gambar ya, bisa memuat dua kegiatan ekonomi sekaligus tentunya ya. Nanti kalian identifikasikan coba yang mana yang termasuk ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Ini ada tugas juga ya. Coba tulis kegiatan-kegiatan ekonomi di sekitar rumahmu. Lalu identifikasikan termasuk kegiatan ekonomi apa dalam kegiatan tersebut. Nanti ditulis di buku kerjamu. Contoh ya, seumpama tetangga kita ada yang membuka toko kelontong. Jadi di situ kalian tulis seumpama nama Ibu Siti Asia. Jenis usaha toko kelontong. Terus termasuk kegiatan ekonomi apa kalau toko kelontong tadi kegiatan distribusi ya seperti itu. Yuk kita lanjut pada pembahasan selanjutnya yakni PPKN tentang menunjukkan sikap positif terhadap keberagaman karakteristik. Di daerah tempat tinggal kita ya dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Perbedaan itu kan sudah keniscayaan ya. Negara kita berdiri dengan kesepakatan bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi masalah. Perbedaan-perbedaan tersebut justru akan memperkuat tali persaudaraan dalam berbangsa dan bernegara. Perbedaan-perbedaan tersebut meliputi jenis kelamin, umur, suku,
letak geografis, dan juga kegemaran. Kalau jenis kelamin ini ya ada dua kan, laki-laki dan perempuan. Biasanya laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat. Terus yang kedua adalah umur. Umur itu ya, kalau kita lihat ini apa namanya eh, pemetaan itu ya, ada golongan yang muda, angkatan kerja meliputi usia 20 sampai 30 tahun itu. Terus ada yang sudah ini ya bekerja 40 sampai 50 tahun dan juga yang golongan sudah senior atau tua 50 tahun ke atas itu ya. Itu kan berbeda ya. Orang tua fisiknya mungkin lebih lemah, kalau anak muda lebih kuat ya. Itu semua adalah pemberian Tuhan ya. Harusnya kita menyadari dan bersyukur ya. Orang tua tapi kan juga memiliki pengalaman hidup ya. Pengalaman hidup mereka lebih banyak untuk diajarkan kepada pemuda-pemuda seperti kita tentunya ya. Kita belajar bagaimana cara ini menghadapi kehidupan ini ya. Terus perbedaan suku ya, karakteristiknya kan kalau suku Jawa, suku Madura, mungkin kalian tahu ya karakteristiknya bagaimana. Terus memang ya kalau suku-suku itu memiliki adat dan budaya masing-masing. Terkadang cara ngomong pun juga berbeda ya. Seperti contoh kalau orang Batak itu, orang Batak kan kalau ngomong itu nadanya tinggi. Mungkin kalau kita tidak terbiasa dikira marah pada kita. Ternyata tidak, memang cara bicaranya seperti itu. Jadi kita harus tetap menghormati ya, tidak usah kaget bahwa perbedaan-perbedaan itu memang ada dan akan berlaku selamanya tentunya ya. Terus letak geografis, pengaruh lokasi dan ketinggian mengakibatkan terjadinya perbedaan cara berpakaian dan mata pencaharian. Seperti kalau di daerah yang tinggi itu ya, yang dingin, pakaiannya berlapis, pakai jaket, kadang ditutupi sarung ya. Kan kayaknya aneh kalau kita yang ada di dataran rendah ya. Ngapain orang itu pakai sarung ya? Tidak boleh begitu. Itu kan apa tadi perbedaan karakteristik yang harus kita hormati ya. Dan juga mata pencaharian. Kalau pada pembahasan kemarin itu ya, menurut pekerja mata pencaharian menurut letak geografis, kalau di pantai itu bagaimana ya, kalau di gunung bagaimana. Itu kan berbeda-beda tergantung potensi-potensi yang ada yang didukung oleh pengaruh lokasi dan ketinggian tersebut. Juga kegemaran, perbedaan hobi ini sesungguhnya memperkaya ya hasanah sosial di Indonesia. Semakin apa banyak jenis-jenis hobi kan semakin banyak juga ya ini pola interaksi yang mungkin terjadi di masyarakat tentunya ya. Hal ini akan membuat kita lebih erat ya persaudaraannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itu. Terus bagaimana sikap positif kita dalam menghadapi perbedaan karakteristik tersebut? Yang pertama menghindari diskriminasi, yakni memperlakukan sama semuanya walaupun berbeda, kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Terus yang kedua menerima perbedaan karakteristik dengan bersyukur dan menjadikan perbedaan sebagai anugerah. Ini ya, bersyukur kita harusnya beda-beda suku bisa bergabung dalam suatu negara kan hebat ini ya. Belum tentu negara-negara lain di luar negeri sana yang bisa karena perbedaan suku di negara kita Indonesia ini sangat beragam ya. Terus yang ketiga adalah menyadari perbedaan karakteristik adalah hal yang wajar. Memang beda ya, memang disadari bahwa perbedaan itu memang ada kan ya.
dan wajar memang beda itu. Jadi kita harus selalu ini menghormatinya ya. Terus yang keempat adalah menjalin kerjasama tanpa membedakan karakteristik. Kalau kita mau kerjasama ya nggak usah bingung sudah beda ataupun tidak ya sukunya seumpama sukunya dari suku lain kita tidak menerima. Nah itu nggak boleh ya. Kita harus selalu senantiasa menjalin kerjasama dan melakukan melaksanakan nilai-nilai Pancasila terutama sila ketiga yakni persatuan Indonesia bersatu dalam perbedaan ya. Terus yang kelima ini ya, maaf ada kesalahan. Tidak merasa rendah diri walaupun ada kekurangan, walaupun ada kelebihan. Seumpama suku Jawa itu lebih pendek ya rata-rata dari suku di Papua sana. Nggak usah minder ya, memang perbedaan itu benar-benar terjadi kok. Jadi kita harus tetap percaya diri. Pun kita tidak boleh bangga terlalu apa namanya terlalu tinggi hati nanti ya. Seumpama saudara kita di timur kulitnya gelap, kalau kita kulitnya sawo matang. Terus mentang-mentang berbeda seperti itu terus dihina kan nggak boleh ya. Perbedaan itu harus disyukuri, tidak boleh dijadikan alasan untuk berpecah belah. Terus yang ketiga adalah cerita legenda. Saya ingat-ingat ya, cerita legenda itu cerita rakyat pada zaman dahulu yang berhubungan dengan peristiwa sejarah. Ini ya. Peristiwa sejarah mengenai asal-usul tempat ini ya. Asal-usul tempat itu namanya legenda. Terus dibumbui dengan keajaiban, kesaktian maupun keistimewaan tokohnya. Contohnya kalau apa namanya terjadinya Banyuwangi gitu ya. Itu kan ada orang yang sakti berperang seperti itu. Nanti hingga dia menang terus mendiami wilayah tersebut hingga menjadi Banyuwangi seperti itu contohnya ya. Jadi asal-usul tempat itu namanya legenda. Terus jenis-jenis legenda ini ada 4 ya. Pertama adalah legenda keagamaan, yakni merujuk pada orang-orang suci seperti Wali Songo. Legenda ini terjadi pada masa lampau yang lebih kental dengan nilai religius. Terdapat panutan atau suri tauladan yang baik dalam bidang keagamaan, ya, dan mempengaruhi pola masyarakat zaman dahulu yang belum mengetahui nilai agama. Sebenarnya kalau Wali Songo itu bukan legenda ya, karena memang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan dengan sejarah. Terus yang kedua adalah legenda alam gaib. Ini berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi. Terus nantinya jadi tahayul ya dan kepercayaan masyarakat. Mungkin ini benar-benar diyakini ya. Terus walaupun tidak tahu bahwa ini nyata atau tidak. Contohnya kalau kita ke pantai selatan itu kan tidak boleh ini ya, tidak boleh apa namanya? Membawa apa memakai memakai baju berwarna hijau seperti itu ya. Terus kalau kita naik ke gunung tidak boleh ganjil itu contoh saja ya. Terus ada legenda perseorangan mengenai tokoh-tokoh tertentu ya. Dianggap benar-benar terjadi juga ya. Terus contoh legenda ini seperti tokoh Panji itu ya, yang mendiami suatu wilayah hingga bisa membuat wilayah itu memiliki nama-nama tertentu contohnya ya. Terus legenda setempat berkaitan tentang berhubungan dengan asal-usul suatu tempat, nama tempat dan bentuk topografi seperti gunung, sungai atau delta sungai. Seperti apa ini kalau legenda tentang asal-usul tempat seperti terjadinya legenda Surabaya seperti itu ya. Itu contoh-contoh dari jenis-jenis legenda.
Terus coba ya kalian buka LKS-nya. Pada pembelajaran ketiga itu ya ada cerita asal mula Kali Banteng. Coba kalian identifikasikan ya, termasuk jenis legenda apa, terus lengkapi dengan unsur-unsur pembangun ceritanya seperti tokoh dan penokohan ya, terus setting latarnya, tempat, waktu, dan suasananya bagaimana. Juga yang terakhir adalah amanat atau pesan yang kamu dapat petik dari cerita tersebut. Mungkin pembelajaran kita hari ini berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.